Oke, jemaat Tuhan, balik lagi di Salah Kaprah bareng saya dan Ko Yosef. Hari ini kita mau bahas tentang keselamatan dan apakah keselamatan itu apakah keselamatan itu benar-benar kita yang memilih? Mari kita bahas bersama-sama di Salah Kaprah minggu ini. Nah, mungkin pertanyaannya itu dulu kali ya, konsep keselamatan itu sebenarnya yang benarnya itu gimana sampai akhirnya apakah kita bisa memilih atau sebenarnya ada yang Tuhan kerjakan dulu sebelum kita pilih? Atau gimana gitu? Oke. Ya, jadi konsep paling dasar dari keselamatan ya, itu sebenarnya ayat-ayatnya banyak. Ya, tapi yang dikatakan di Efesus adalah sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, itu bukan usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, karena itu kita tidak seorang pun bisa memegahkan diri. Jadi ini menjadi dasar yang paling penting, yang paling bawah. Ya, bahwa keselamatan adalah kasih karunia atau pemberian Allah. Bahkan dikatakan bukan hasil usahamu. Ya, jadi nggak ada usaha apapun dari kita untuk memperoleh keselamatan itu. Ya, kalau orang dengan usahanya sendiri dia nggak akan mungkin sampai kepada Allah. Ya, tetapi Allah yang turun dan Allah yang memberi kasih karunia kepada kita. Ya, itu konsep paling bawah. Paling dasar maksudnya. Ya, paling dasar. Nah, jadi tadi apa? Lanjutan pertanyaannya. Pertanyaannya berikutnya kan itu konsep dasar dari keselamatannya. Ya. Nah, apakah kita itu sebenarnya bisa ketika keselamatan itu diberikan, apakah kita bisa benar-benar memilih untuk nggak mau deh, atau adakah pilihan itu gitu di antara kita gitu? Ya, betul. Manusia. Nah, memang akhirnya kalau kita lihat pandangan-pandangan yang ada ya, kalau sebenarnya ada banyak, tapi kalau kita bagi dua saja, bagi dua, itu ada yang mengatakan kita nggak bisa memilih, ya, tetapi ada yang mengatakan kita bisa memilih, ya, maksudnya bisa menolak, ya, yang satu mengatakan tidak bisa ditolak, tapi yang satu mengatakan bisa ditolak. Nah, kalau bisa ditolak berarti di situ kehendak bebas manusia bekerja, ya, kehendak bebas itu bekerja di situ. Oke, berarti kehendak bebas dulu deh. Kalau misalnya kita bahas kehendak bebas itu kan berarti segala sesuatu di tangan kita gitu kan, kesannya yang digambarkan karena kita yang berkehendak gitu. Ya. Sebenarnya itu konsep awalnya tiba-tiba bisa ada muncul seperti itu kira-kira kenapa ya? Maksudnya akhirnya orang berpikir gue bisa kok tuh menolak Tuhan gitu kesannya. Ya. Nah, jadi kehendak bebas ya, kehendak bebas. Nah, kalau dibilang manusia tuh punya kehendak bebas, pertama kita harus definisikan dulu dengan jelas. Sebenarnya apa yang orang itu maksudkan dengan kehendak bebas. Ya, karena bisa jadi orang yang satu dengan orang yang lain itu beda-beda. Ya, istilahnya sih sama kehendak bebas, tapi bagi A, bagi B, bagi C bisa jadi beda-beda. Pengertiannya beda-beda. Nah, jadi yang salah kaprah itu adalah kalau orang mengatakan bahwa karena saya punya kehendak bebas, ya, jadi saya bisa memilih Allah murni semata-mata karena kehendak bebas saya. Sayalah yang memilih Allah, gitu loh. Ya, padahal jelas dikatakan di Alkitab bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi pokoknya inisiatif, ya, anugerah, kasih karunia itu dari Tuhan, ya, diberikan kepada manusia. Nah, barulah ya dari dua pandangan tadi, yang satu berarti manusia tidak bisa menolak. Ya, dia tinggal menerima, karena banyak juga memang diceritakan di mana Tuhan tuh langsung berintervensi, ya, sehingga kelihatannya manusia nggak punya pilihan lagi, mau nggak mau, ya, mau nggak mau, ya, dan dengan penuh sukacita, ya, maksudnya nggak dipaksa, gitu. Tetapi tetap juga kalau kita lihat, ya, banyak teks-teks Alkitab mengatakan pada titik itu orang akhirnya memilih, ya. Nah, jadi kehendak bebas dulu ya. Pertama, orang menafsirkan ini yang salah. Ya, yang salah adalah kalau orang menganggap bahwa saya punya kehendak sebebas-bebasnya sehingga saya bisa lakukan apapun menurut kehendak saya. Ya. Nah, ini salah. Konsep yang salah tuh. Ya, itu konsep yang salah, ya. Karena kenyataannya tidak ada seorang pun manusia yang punya kebebasan seperti itu. Ya. Manusia itu sebenarnya makhluk yang terbatas, dependen. Ya, jadi keinginannya sih banyak. Ya, tapi bagaimana dia mengeksekusi keinginannya? Ya. Nah, kalau orang menafsirkan bahwa kehendak bebas berarti dia bisa melakukan keinginannya apapun juga, ya ini salah jelas.
Oke. Ya, misalkan orang ingin jalan-jalan di pasar baru, itu pasti bisa. Ya. Iya. Walaupun ada kendala itu, tapi kemungkinan besar bisa, ya, nggak pasti. Tapi begitu orang bilang ingin jalan-jalan di planet Pluto, misalkan, nah ini sudah pasti nggak bisa. Iya, Ya, jadi keinginan tinggal keinginan. Jadi apakah itu yang dimaksud kebebasan? Jelas tidak, kan? Ya, keinginan ada, tapi dia tidak bebas melakukan keinginannya. Ya. Nah, lalu ada yang mengatakan bahwa kehendak itu disebut bebas sepanjang dia mengikuti dorongan hatinya yang terkuat, gitu. Ya, ini bisa jadi. Ya, artinya sepanjang tidak ada orang yang memaksa dia, ya menodongkan pistol gitu di kepalanya, kamu lakukan A, lakukan B, ya itu kan nggak punya kehendak bebas. Tapi sepanjang tidak ada paksaan dari luar dirinya, pokoknya dia ikuti sesuai keinginannya. Ya, itu ada benarnya, bisa. Ya, kalau kehendak bebas itu bisa, gitu loh. Ya, jadi supaya jelas, kehendak bebas harus dikaitkan dengan kemampuan orang itu mengeksekusinya, gitu. Ya. Nah, baru di situ agak jelas. Jadi misalkan seseorang punya kuasa, ya, untuk melakukan X jika kehendaknya itu menyebabkan terjadinya X. Sorry kok, agak belum nangkep. Agak ini. Ya. Kalau dia kehendak bebas ini, kalau si X, dia mau melakukan X, mau melakukan X, dan terjadinya X, itu kehendak bebas. Nah, Jadi karena kemampuan dia, ya sehingga X itu terjadi. Ya, jadi dia ingin dan dia juga mampu mewujudkan terjadinya X. Kebayang. Ya, tidak selalu seperti itu. Ya, tinggal X-nya ini kita isi apa, kan? Ternyata nggak semua. Ya, nggak bisa diisi apa saja gitu X ini. Ya, ada batasan-batasan. Jadi ini free will ini, ya, kehendak bebasnya harus dipahami dulu. Ya, tidak mungkin sebebas-bebasnya karena manusia ini makhluk yang terbatas. Ya. Gitu. Oh, berarti sejauh ini konsep free will yang digambarkan itu bahwa segala sesuatu yang kita bisa lakukan gitu ya, Pak. Keputusannya yang bisa kita lakukan dan tidak ada dorongan dari pihak luar. Ya. Sejauh ini konsepnya seperti itu. Ya, itu bebas, ya, berarti bebas. Nah, itu pun kan nggak bisa semuanya. Lihat-lihat juga keinginannya apa. Ya, jadi ya, manusia itu makhluk terbatas lah intinya sih. Yang salah kaprah adalah kalau katakan asal kamu mau, kamu pasti bisa. Ya, ini kan kata-kata pendorong semangat sih memang. Iya, sering banget dibilangin. Ya, asal kamu mau, kamu bisa. Ya, maunya mau apa dulu, ya kan? Gitu. Nggak semua yang kita mau kita bisa. Jadi maksudnya tidak sebebas itulah. Ya, jadi kalau kita bilang kehendak bebas, oke, bebasnya sampai di mana? Ya, memang harus ada batas-batas. Ya, tidak mungkin bebas itu sebebas-bebasnya, tidak mungkin. Gitu. Berarti kalau misalnya kita kaitkan dengan keselamatan tadi, gimana kok kira-kira kehendak bebas yang kita dengan konsep yang tadi ada, kita kaitkan dengan keselamatan yang Alkitab ajarkan, itu gimana gitu? Nah, ini justru semakin jelas, ya. Apalagi di dalam hal keselamatan. Ya, sedangkan dalam hal lain pun manusia ada batasan. Ya, mengapa di dalam keselamatan tidak melulu atau tidak murni, ya, karena kehendak manusia, ya, karena anugerah itu tadi. Ya, manusia bisa mendapat keselamatan karena pemberian Allah. Ya. Jadi banyak sekali Alkitab melukiskan bahwa kehendak manusia itu in bondage, ya. Kehendaknya untuk melakukan kebenaran. Ya, untuk melakukan kebenaran itu di dalam satu belenggu gitu. Ya. Gini aja, coba saya bacakan satu ayat yang paling jelas, ya. Sebenarnya banyak sekali yang jelas. Ya. Misalkan di Roma pasal ke-7. Ya. Nah, saya akan baca ini agak panjang, ya, dari ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ya, jadi ini seperti ada satu kecenderungan gitu. Paulus, ya, dia lagi review nih, ya, review hidup lamanya, bahwa ada sesuatu yang mendorong dia, ya. Sehingga secara rasio atau secara nalar, secara pengetahuan dia tahu apa yang baik.
Tapi untuk melakukannya dia nggak punya kuasa. Nah, ternyata apa? Kita teruskan ya. Dia 20 berarti ya, Pak? Nah, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, akhirnya ketahuan. Ya, penyebabnya adalah di dalam setiap kita ada dosa. Ya, nah setiap orang yang di luar Kristus itu dikuasai oleh dosa, dibelenggu, diperbudak. Ya, bahkan banyak teks mengatakan kamu mati. Ya, karena kita hidup dalam dosa, kamu tuh seperti orang mati gitu, mati rohani. Ya, demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ya, nah sampai akhirnya terus dia pakai kata menjadi tawanan hukum dosa, ya ayat 23. Ya, membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, sampai akhirnya dia katakan, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, jadi ada belenggu, ada tawanan, ada kuasa. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang belum bertobat, yang di luar Kristus, itu adanya di bawah cengkraman dosa. Ya, jadi tidak bebas. Gitu. Kita korelasikan dengan keselamatan tadi, berarti sebenarnya pada saat kita belum diselamatkan dalam tanda kutip ya kok, itu kita pun sedang kehendak kita itu sedang tidak bebas juga gitu ya. Betul. Kondisinya. Betul. Ada dorongan dari kayak yang tadi Paulus bilang, kuasa dosa itu dosa-dosa ya. Kuasa dosa. Oke. Nah, jadi harus Allah lakukan sesuatu. Ya, Allah lakukan sesuatu untuk membebaskan kehendaknya gitu. Ya, sehingga orang itu ada pada satu titik di mana kehendaknya itu dibebaskan. Ya, dan dia memakai kehendak itu untuk memilih Allah. Ya, jadi inisiatifnya bukan dari manusia, tetapi Allah yang harus melakukan sesuatu dulu. Ya, karena kalau nggak mungkin. Ini orang dalam keadaan terbelenggu, Allah harus membebaskan belenggunya dulu. Oke. Ya, nah itu ada. Berarti memang kebayangnya, sorry kok. Berarti aku kebayangnya berarti memang si manusia ini tuh dia kalau nggak ada intervensi dari Allah, walaupun dia diberitakan Injil dia nggak akan bisa. Maksudnya dia walaupun dia mendengar Injil itu pun dia nggak akan bisa menerima Tuhan gitu ya kok. Ya, karena betul. belum masih maksudnya sebelum dia dibebaskan oleh Tuhan dulu, baru akhirnya dia bisa menerima Tuhan gitu kan? Iya. Oke, wow. Ya, jadi Allah yang bekerja, dan memberi kebebasan, membebaskan dia gitu. Iya. Oke, wow, ini baru nih. Iya. Nah, itulah sebabnya kan Paulus begitu tegas ya. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Ya, jadi kita nggak bisa bermegah apapun ya di dalam keselamatan kita. Yang kita lakukan adalah ya kita merespon. Ya, Allah memberikan anugerah itu dan manusia merespon. Itu aja. Oh, berarti inisiasinya memang harus dari Tuhan dulu. Betul. Manusia nggak akan, maksudnya dari konsep ini tuh sebenarnya dia tidak benar-benar bebas dalam memilih keputusannya gitu ya. Betul. Harus Tuhan dulu yang membebaskan, akhirnya dia oke, saya bisa memilih. Iya, betul. Oh, oke. Ya, jadi salah kaprahnya itu orang anggap bahwa manusia itu netral. Ya. Tidak ada kecenderungan, tidak ada kecondongan, ya netral aja seperti kertas putih. Ya gimana ditulisinya kan. Nah, itu nggak ada konsep itu di dalam kekristenan, nggak ada. Ya. Justru sebaliknya, seluruh Alkitab mengatakan manusia berdosa. Ya, di dalam kesalahan aku dikandung ibuku. Ya, di dalam dosa aku diperanakan. Jadi lahir sudah berdosa. Ya. Jadi tidak mungkin manusia untuk tidak berdosa. Ya, di luar Kristus. Ya, ini Agustinus yang mengatakan ya. Jadi orang yang abad ke-4 ke-5 gitu. Ya, manusia itu tidak mungkin untuk tidak berdosa. Ya, pasti berdosa. Konsep apa yang menjelaskan akhirnya bahwa kita tuh bisa memilih gitu, gimana ya? Kayak kalau nggak salah waktu itu pernah Ko Yosef cerita ke saya, kalau kita A nanti dia akan, nah yang si penggeraknya ini bergerak ke sini, terus akhirnya kita tetap ujungnya di sini, tapi mungkin perjalanannya yang beda-beda. Ingat nggak pernah? Oke. Gimana itu? Oh ya, jadi keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan manusia gitu ya. Iya. Jadi gini, mungkin supaya agak jelas ya, kita bandingkan ya, ini keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan manusia. Ya.
digerakkan oleh kehendak-kehendak manusia. Ya. Nah, di atas itu yang berkuasa adalah keputusan-keputusannya Allah, kehendaknya Allah. Nah, sederhana, tinggal kita tanya, siapa yang lebih berkuasa? Ya. Jadi, siapa yang lebih berkuasa? Nah, banyak sekali ayat-ayatnya ya. Kalau saya bacakan ada terlalu banyak. Tapi ambil contoh aja, ya, ambil contoh gitu. Contohnya banyak. Ya, salah satunya misalnya di Perjanjian Baru Paulus, ya, Saulus waktu dia masih namanya Saulus. Dia punya kehendak, ya, dia punya keputusan dan dia lagi mengeksekusi keputusannya kan, yaitu dia menangkapi orang-orang Kristen, ya, pengikut jalan Tuhan. Nah, dia punya rencana sendiri kan. Nah, tapi kita lihat bahwa di atas, ya, ada kehendak yang jauh lebih berkuasa, kehendaknya Allah, yang justru ingin menjadikan Saulus ini sebagai alatnya untuk memberitakan Injil. Ya. Nah, kita semua tahu, ya, akhirnya terjadilah peristiwa itu kan di tengah jalan menuju Damsyik kan, di mana Allah sendiri menyatakan diri, ya, Saulusnya dibikin buta, ya, 3 hari dia nggak bisa ngapa-ngapain di kota itu, ya, matanya buta dan dia tidak makan tidak minum, puasa dia sengaja, ya, karena mungkin hatinya remuk, ya, atau ada sesuatu lah di situ. Nah, kalau untuk kembali lagi nih ke si Saulus nih kok, Ya. apakah benar Saulus tuh kan kesannya dia nggak punya pilihan lain aja gitu? Ya. Itu benar-benar apakah cara kerjanya seperti itu terus atau gimana? Gitu? Iya, ya. Memang kalau contoh Saulus ya, kita mau tidak mau mengambil kesimpulan ini Tuhan mengintervensi begitu kuat, ya, sehingga boleh dibilang Saulus tidak punya pilihan lain, ya, selain dia bertobat, ya, dan dengan segenap hati mengikut Tuhan, ya. Nah, tetapi apakah Tuhan selalu bekerja dengan cara seperti ini? Ya, saya yakin tidak. Ya, kita bisa saja menemukan, pasti bisa, banyak teks di mana akhirnya Tuhan seperti memberi ruang, ya, memberi kesempatan, memberi waktu, di mana orang itu mempertimbangkan, misalkan, ya. Nah, salah satu contoh yang paling jelas, misalkan di Kisah Para Rasul juga, ya, waktu diceritakan mengenai seorang perempuan bernama Lydia. Ya, jadi Paulus di situ mengkhotbahkan Injil, ya, kepada banyak perempuan, tapi dicatat hanya satu perempuan yang namanya Lydia, dikatakan bahwa Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Ya. Nah, ini kan bukan suatu intervensi yang kuat, ya, tetapi Tuhan tuh membuat Lydia ini memperhatikan. Ya, nah, berarti kita lihat cara kerja Tuhan bisa macam-macam, tapi pokoknya selalu harus ada sesuatu yang dari Tuhan dulu, yang memampukan, yang membuka jalan, membuka pintu untuk manusia lakukan bagiannya. Nah, dalam hal Lydia, Tuhan membuka hatinya sehingga perempuan lain tidak dicatat, tetapi dia yang dicatat, dia memperhatikan apa yang dikatakan Paulus. Nah, sesudah itu kehendaknya bekerja. Akhirnya dia memutuskan, ya. Bahkan mungkin kesannya masih kurang yakin di situ dia, ya. Apabila kamu berpendapat aku sudah menjadi orang percaya, terus dia undang kan, datang ke rumahku. Ya, di situ lebih diteguhkan. Nah, selanjutnya dia menjadi orang percaya. Ya, jadi ada waktu untuk mempertimbangkan dulu, memperhatikan dulu, mengolah dalam pikirannya, masuk dalam hatinya, lalu dia memutuskan. Ya, jadi Tuhan bisa bekerja dengan cara apa saja, ya, tapi pokoknya inisiatifnya harus anugerah, ya, selalu dari Tuhan. Nah, kok kan ada tadi konsepnya sisi pertama Paulus bagaimana dia diubahkan itu kan intervensi Tuhan cukup banyak. Ya. Di sisi lain ada Lydia yang cuma Tuhan bukakan aja hatinya, akhirnya dia memutuskan. Ya. Ada lagi konsep yang di sisi lain bagian Stefanus ahli Taurat ini menolak. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya konsep free will secara Alkitab itu gimana sih kok? Ya. Alkitabnya gitu, maksudnya. Ya. Karena tiba-tiba dari sekian contoh yang ada, kan ternyata memang cukup punya free will gitu. Ya, betul. Nah, sekali lagi ya, jadi ini memang bukan perkara yang mudah ya. Sebenarnya pembahasan free will ini setua 2000 tahun. Jadi sejak orang mulai berfilsafat gitu ya. Ini salah satu materi yang terus muncul. Dan sampai hari ini masih belum selesai, masih belum sepakat. Istilahnya udah beda. Bahkan cara orang membaca Alkitab juga teksnya sama, tapi lalu orang menafsirkannya beda-beda. Ya. Jadi memang kita belum berani mengatakan bahwa pokoknya A yang B bukan yang C bukan. Nah, jadi tadi saja sudah ada 3 contoh ya, dengan 3 model penafsiran.
Nah, lalu sebenarnya Alkitab katakan seperti apa? Iya. Ya. Nah, saya hanya berani katakan bahwa banyak macam di Alkitab. Ya, kita bisa menarik kesimpulan itu akhirnya macam-macam. Pokoknya kesimpulannya, secara eksplisit ya mengenai kehendak bebas itu tidak ada di Alkitab. Ya, maksudnya eksplisit itu kamu punya kehendak bebas gitu ya. Ayat mengatakan itu kan nggak ada. Ya, tapi kita kan hanya bisa menyimpulkan dari narasinya, dari teks-teks yang muncul gitu ya. Nah, jadi sering Allah membiarkan manusia itu mengambil keputusannya sendiri. Ya, Allahnya membiarkan. Ya, Allah seperti pokoknya membiarkan aja ya, tidak lakukan apapun dan manusia mengikuti kehendaknya sendiri. Tapi di lain kesempatan Allah mengintervensi dengan kuat. Nah, contoh lagi di mana Allah mengintervensi ya dengan kuat, itu kita bisa lihat dalam hidupnya Yusuf. Ya. Nah, boleh dibilang sejak masa kecilnya atau masa remajanya Yusuf ini kan dia nggak sadar. Mimpi juga Tuhan yang kasih, ya. Bahkan mimpi itu artinya apa, bahkan akan menuntun hidupnya sampai di mana juga Yusuf nggak punya gambaran. Ya, tapi kita lihat dari tahun ke tahun, dari peristiwa ke peristiwa, ya, dari naik dan turun, di situ kuat sekali tangan Tuhan nyata. Sehingga kita hanya bisa mengambil kesimpulan, Yusuf juga tidak punya banyak pilihan. Ya. Nah, saya juga percaya di dalam setiap belokan yang susah, di situ kasih karunia Tuhan ada. Sehingga Yusuf selalu memilih yang benar. Ya. Pada waktu digoda oleh istri Potifar, dia bisa mengatakan tidak. Pada waktu dia difitnah, dimasukin penjara sampai ini itu, dia tidak sampai pahit hati, tidak sampai putus asa. Entah bagaimana harapannya selalu ada. Dan kita lihat akhirnya dia sampai pada titik itu. Ya, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, ternyata tujuan Allah kan bukan melulu pada hidupnya Yusuf. Ya, di balik itu kan Allah ingin memelihara ini 70 orang ini, ya, supaya mereka berkembang menjadi bangsa yang besar. Jalannya Tuhan memakai Yusuf. Ya, jadi jelas sekali. Pilihan manusia ada, tapi kehendak Tuhan yang berkuasa. Gitu ya. Saya justru lebih banyak menemukan di mana kehendak Tuhan yang berkuasa. Ya, memang seperti itulah Alkitab. Ya, dibanding kehendak manusia yang akhirnya terjadi gitu. Pokoknya sekali Tuhan ingin melakukan kehendaknya dan memakai manusia, itu pasti jadi. Itulah sebabnya banyak ayat mengatakan bahwa rancangan Tuhan tidak mungkin gagal. Ya, apa yang sudah firmankan tidak mungkin gagal. Kalaupun manusia tidak setuju, ya mungkin Yusuf cukup baik. Ya, Paulus tidak punya pilihan. Tapi jelas ada orang yang jelas-jelas dia nggak setuju. Namanya Yunus. Yunus dari awal kita tahu dia sudah tidak suka disuruh ke Niniwe. Dia tidak suka melihat Niniwe itu bertobat lalu selamat. Pengennya si Niniwe hancur. Itulah sebab dia main kabur segala. Tapi kita lihat tangan Tuhan mengikuti. Sampai ikan pun dipakai, segala macam dipakai. Ya, dilempar ke dalam laut dan sebagainya. Kita lihat Yunus akhirnya nggak punya pilihan. Terpaksa. Ya, kalau dibilang terpaksa, dia berjalan masuk ke Niniwe. Dia menyerukan juga akhirnya pesan itu. Dan kita terbukti. Ya, kita lihat buktinya. Begitu Niniwe bertobat, Yunusnya malah pundung kan. Ya, dia dongkol gitu. Dia dongkol. Sampai pelan-pelan Tuhan bukakan hatinya. Ya, jadi itulah uniknya Bapa kita. Ya, dia lakukan kehendaknya dengan kuat, tapi dia selalu menarik manusia ya untuk memahami jalan-jalannya. Ya, sampai pakai pohon jarak, ya Tuhan dengan sabar berfirman dan lain sebagainya. Ya, sampai Yunus ini dibuat mengerti gitu. Ya, memang di akhir cerita nggak jelas ya Yunusnya apa, dia paham seberapa paham nggak jelas, tapi kalau kita melihat kesabaran Tuhan di situ. Ya, sama seperti Tuhan juga menubuatkan mengenai bangsa Israel itu dicatat di Imamat, ya bahwa mereka akan dibuang, itu Tuhan sudah beritahu dulu. Lalu Tuhan berikan pada waktu mereka sudah sadar, pada waktu itulah aku akan mengingat kembali perjanjianku dengan Yakub. Ya, jadi Tuhan memberi ruang gitu kepada manusia untuk sadar, ya untuk bertobat, untuk lakukan bagiannya. Ya, itu uniknya Allah kita. Wow. Itu indahnya Allah kita. Ya. Pakat. Ya, pembahasan hari ini cukup luar biasa ya teman-teman. Ada banyak hal yang baru saya dapat juga. Semoga ini memberkati. Semoga apa yang bisa diserap gitu.
Nah, kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk langsung komen di bawah atau hubungin kita di sini. Bisa saya, bisa Ko Yosef. Untuk tanya-tanya biar lebih memahami gitu. Bingungnya di mana pembahasan ini atau apapun. Nah, mungkin nanti akan ada kesempatan lagi untuk teman-teman bisa diundang bahkan ke sini karena pertanyaannya terlalu cukup membingungkan gitu buat saudara. Akhirnya kita datangkan ke sini, akhirnya bisa langsung ngobrol ya kan kok. Boleh untuk juga. benar-benar dapet, Ya, ya betul, kan? betul. Supaya menarik ya. Iya, supaya Jadi forumnya dibuka. Iya, forumnya dibuka. 1 orang, 2 orang. Iya, boleh. Asal jangan jadi kelas aja. Iya, jangan dari kelas. 1-2 orang masih boleh lah. Ya, kalau berminat ya. Iya. Jadi benar-benar bisa taruh di kolom komentar, bisa langsung hubungin. Iya. Dan jangan lupa subscribe ya. Salah kaprah kali ini itu aja. Semoga ini memberkati jemaat semua. Terima kasih Ko Yosef. Terima kasih, sama-sama. Oke, semuanya Tuhan berkati. Tuhan berkati.